flash disknya disimpan yang diamankan oleh PH-nya NM. Artinya itu akan menjadi salah satu alat bukti. Sebenarnya JPO tidak memperlakukan seperti itu. Makanya begini saya sampaikan, saya juga mau minta saran kepada pihak pengacara Nikita untuk memberikan saran hukum yang baik kepada Nikita. Jangan melawan proses, ikuti aja proses. Nikita itu dapat banyak dukungan. Bahkan dari saksi-saksi yang menghadirkan itu sudah banyak membantu Nikita, meringankan, bahkan bisa membebaskan Nikita, karena kesaksian itu adalah salah satu alat bukti. Tinggal nanti ahli yang dihadirkan oleh Nikita Mirzani di dalam proses nanti. Ahli ada dua, ada ahli bahasa, ada ahli pidana. Nah, ketika dua itu menyatakan bahwa ini bukan tidak pidana, ya Nikita bisa bebas. Kan kalau majelis itu kan melihat dari proses persidangannya. Makanya saya bilang jangan melawan, jangan bikin gaduh ketika dalam proses. Nanti kalau tidak mendapatkan keringanan tidak akan dapat. Tidak bersikap sopan di dalam pengadilan itu tidak ada keringanan dari majelis nanti, ya. Ya kita sama-sama lah. Kalian juga sebagai mungkin ada yang face sama Nikita, sampaikan aja kepada pihaknya untuk memberikan nasihat kepada Nikita untuk tidak melakukan kegaduhan atau melawan. Karena apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu adalah tugasnya, SOP-nya, bahwa seorang terdakwa walau mau masuk ke ruang persidangan dan keluar harus diborgol dan harus menggunakan gas rumpi itu. Tapi kalau misalnya Nikita tidak mau masih menghambat karena ada persoalan baru, kan ada pihak kepolisian. Artinya tetap menghormati hak asasi manusia Nikita Mirzani. Ya. Ya itu maksud saya, Suci. Kalian harus juga melihat bahwa semua kan transparan, tidak ada itu tutup-tutupi kok. Saya hadir kok selalu sidang itu, saya hadir dan saya lihat bahwa tidak ada. Kalau jaksa dia mengumpul-kumpul ngejar Dr. Oki bahwa begini dengan saksi yang lain, ya karena dia harus mencari celah. Dia harus membuktikan bahwa ini kita bersalah. Sedangkan kalau celah itu nggak ada, ini kita boleh bebas, boleh. Kenapa tidak boleh? Boleh. Selama bisa membuktikan kepada majelis hakim lewat saksi yang dihadirkan, lewat bukti-bukti, surat, dokumen, rekaman, WA dan lain sebagainya, dan juga lewat ahli yang dihadirkan oleh Nikita Mirzani. Dan itu sangat membantu Nikita untuk bisa keluar menghirup udara segar ataupun meringankan ya Nikita. Ya, kalau ada produk ilegal yang menimpa keluarga, mau membuat cacat muka, membuat muka rusak dan lain sebagainya, bisa langsung melaporkan ya ke Badan Perlindungan Konsumen. Dan saya bisa fasilitasi. Kalau ada yang begitu saya bisa, karena saya sendiri salah satu pengacara yang Bang Sunan kemarin yang RDP dan Komisi 3 dan BP POM dan Badan Perlindungan Konsumen. Jadi kalian bisa mendapatkan hak kalian secara hukum, ya. Kenapa kemarin sampai kalau polisi sampai segitu banyak? Gila, ini bukan orang yang membahayakan. Ya justru itulah hebatnya seorang Nikita Mirzani kan. Sidang aja manusia sampai ribuan, pengamanan dari mana-mana kan. Itu kan artinya kalian, apa yang kalian dukung itu ya menurut kalian dia benar, itulah kenyataannya. Karena dia udah bahasa lagi temennya. Jadi beginilah teman-teman semua, kalau ada yang menggunakan jasa pengamanan itu kan hak. Selama dia punya duit, dia mau bantu pengamanan, silahkan saja, nggak apa-apa lah. Selama tidak melakukan tindakan kriminal, tidak mengancam, tidak membuat gaduh dan lain sebagainya, tidak ada masalah, ya kan? Ya, untuk perusahaan, pemilik perusahaan skincare yang tidak memiliki BP POM, itu ada ancaman hukumannya 12 tahun. Ya, jadi banyak bagi yang saat ini mengalami masalah kesehatan karena menggunakan skincare itu, kamu bisa menuntut baik secara perdata dan pidana. Bukan tidak ditindak, kan semua kan harus baik laporan polisi. Mungkin ada yang saat ini mengalami
masalah kesehatan gara-gara menggunakan produk yang tidak terdaftar di BP POM, itu salah satu langkah kalian mendapatkan yang namanya keadilan dan penegakan hukum. Jadi kalian kan bisa nonton sendiri. Kalau kalian yang hadir langsung di pengadilan bisa sampai wow gitu. Ini dari luar sampai dalam persidangan di luar full. Orang terlalu banyak. Jadi pendukung kita, ada pendukung RG, ada yang datang jalan-jalan, ada yang tidak diundang bikin gaduh dan lain sebagainya, itu banyak tuh. Kasus persekusi dokter kemarin sekarang akan kami yang tangani langsung. Ya, saya Sambang Sunan tadi sudah dapat informasi dokter pulang luar negeri akan mendapat tanda tangan kuasa, dan kami akan langsung suratin, ya, suratin beberapa lembaga untuk segera status para pelaku persekusi ini harus ditingkatkan menjadi apa namanya tersangka gitu loh, supaya mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya nonton lewat live aja seru, apalagi datang langsung kan tambah seru lagi gitu loh. Semua nih kita bebas sekarang telah membongkar kebohongan RG yang berbahaya. Ya itu nanti dalam pembuktian ya. Sulit semua dalam pembuktian. Semua itu harus dalam pembuktian. Bukan ranahnya ada BP POM ya. BP POM sudah mengeluarkan statement bahwa ada salah satu produk yang tidak terdaftar, alias ilegal, alias palsu. Ya udah, sekarang teman-teman yang saat ini yang lagi live bersama, ada nggak yang masalah dengan wajahnya, masalah dengan kesehatan ketika menggunakan produk itu? Ini ada waktu kesempatan untuk kalian melakukan upaya hukum, dan saya dan tim siap untuk membantu. Ya, karena ini sudah masuk ke ranah proses hukum, kita harus bersabar, ikuti proses, jangan bikin kegaduhan baru. Ya, karena itu bisa jadi persoalan baru lagi, bisa dilaporkan lagi soal penghinaan terhadap pengadilan, menghambat, menghalang-halangi proses hukum, ada pidananya itu loh. BP POM harusnya bertanggung jawab atas persoalan ini. Kalau memang ada yang namanya pemilik skincare yang tidak memiliki izin BP POM, itu harus dituntut secara keperdataan pidana dan juga di close, ditutup, alias di blacklist. Kalian teriak-teriak melakukan penghinaan, melecehkan, merendahkan harkat martabat di depan publik, itu ada ancaman pidana hukuman di atas 5 tahun. Dan itu kami sudah ngambil rekamannya, kami sudah megang nama-nama orang siapa-siapa saja, dan kami pasti dalam waktu dekat akan segera mengambil langkah dan upaya hukum, penegakan hukum terhadap orang-orang itu. Tapi kembali lagi, nanti kami diskusi dengan klien dulu ya. Ya justru itu yang suka bikin gaduh, yang tidak diundang pengadilan, datang-datang menghina orang, memfitnah orang, melecehkan, merendahkan harkat martabat orang, bahkan mengata-ngata dengan kata yang tidak pantas di publik ya. Karena itu sudah genjer, itu undang-undang genjer itu kena juga, jadi banyak yang kena. Jadi yang kemarin nyerang klien saya, ya jangan tidur nyenyak kalian ya. Jangan tidur nyenyak, karena bukti video, bukti ucapan kamu, orangnya siapa, nama orangnya siapa sudah terdaftar, sudah saya data sebagai pengacara Dr. Oki. Ya, hanya Dr. Okinya sangat sabar gitu.
Tapi kami pengacara nggak sabar itu, karena sudah keterlaluan itu loh ya. Kamu nggak diundang, datang ke pengadilan bebas. Udah datang ya udah, hormati yang datang, karena yang datang ini Dokter Oki. Dia diundang secara resmi oleh pengadilan untuk memberikan kesaksian. Kenapa? Karena Dokter Oki adalah saksi mahkota perkara Nikita Mirjani sama RG. Dia tahu persis dari awal kasus ini, dan Dokter Oki menyatakan bahwa yang menghubungi pertama kali, berulang kali dan berkali-kali adalah RG kepada Dokter Oki untuk mempertemukan dengan Nikita Mirjani. Sudah paham banget ya apa yang saya sampaikan itu. Jadi kalian harus pahami betul bahwa yang namanya saksi mahkota yang selama ini kalian lihat, selama yang datang, yang saksi mahkota adalah Dokter Oki sendiri. Kenapa? Dia yang tahu dari awal. Dialah yang memfasilitasi pertemuan antara RG dan NM. Dan itu tidak ada kepentingan Oki mendapatkan sesuatu, tapi sebagai teman, dia berteman dengan RG, dia berteman juga dengan Nikita Mirjani. Ya, jadi ada berita hoax dan lain sebagainya bahwa Dokter Oki ini akan menjadi tersangka, dia harus begini, nggak ada itu. Itu hoax. Dokter Oki tidak ada tindakan pidana yang dia lakukan. Dia hanya memfasilitasi pertemuan antara RG, bahkan dengan Mail, bahkan dengan NM, itu atas permintaan dari RG. Dan ini fakta persidangan dan fakta semua bukti yang ada, baik teleponnya maupun WA yang kami lihat dari screenshotnya. Dokter ada semua di saya, lengkap, sangat lengkap. Ya justru itu makanya saya sampaikan bahwa Dokter Oki adalah saksi mahkota. Dia tahu persis siapa yang menghubungi berkali-kali, siapa yang pertama kali mau ketemu sama si NM. NM itu sebenarnya dari awal nggak mau ketemu sama RG. Ingat, NM berkali-kali menolak ketemu sama RG. Itu keterangan di fakta persidangan dan juga keterangan WA-nya NM sama RG sama Mail sama Dokter O. Dia tidak mau ketemu. Karena banyak orang datang ketemu NM hanya untuk pansos, foto-foto, video-video dan lain sebagainya. Tiba-tiba tidak jadi kontraknya. Jadi sebenarnya RG itu mau menawarkan pekerjaan kepada NM. Itu faktanya. Jadi kalau bilang itu pemerasan, itu pengancaman, itu kalau menurut sebagai praktisi hukum saya bantahkan. Mudah-mudahan hakim juga membantahkan itu, karena ternyata mereka berkomunikasi bukan sekali, bukan satu arah, ternyata ada 3-4 arah gitu loh. NM RG berkomunikasi dengan Mail, dengan Dokter Oki, dan juga Mail dengan Nikita Mirjani, Oki dengan Nikita Mirjani. Jadi menurut saya apanya yang diancam, ngancam siapa? Nggak ada pengancaman di situ. Mereka telepon barang yang ketawa-ketawa kok. Yang ngancam siapa? Ngancam tuh kalau begini loh pengancaman tuh ya, saya kasih tahu ya. Kalau datang bawa pistol, bawa pedang, lu kasih duit. Kalau enggak, gua ini kamu. Itu. Yang ngancam nggak ada. Ya kita udah pasti saat ini kan kami sebagai pengacara Dokter O kan sudah menghadirkan Dokter Oki di proses persidangan, dan itu sangat membantu dalam perkara NM. Karena ingat, hukum itu tidak berlaku surut. Hukum itu siapa yang memulai? Lah yang memulai minta ketemu NM kan RG. Ada kok WA-nya, ada kok teleponnya, kadang malam-malam dia telepon Dokter Oki. Dokter Oki karena tidak diangkat berkali-kali, karena sampai 7 kali telepon Dokter Oki tidak mau angkat. Itu fakta loh, fakta persidangan dan fakta yang semua dokumen, semua screenshot dari Dokter Oki itu ada di kita. Jadi kita tahu persis persoalannya. Ya penghinaan terhadap seseorang, apalagi sudah menyebut hal-hal yang tidak pantas, itu ancaman hukumannya berat loh. Ingat, apalagi dipublikasikan omongan itu ternyata di depan publik, ancaman di atas 5 tahun. Ya tunggu aja, nggak usah kalian ya bersenang-senang menghina orang yang datang dengan sopan, orang yang datang karena diundang oleh pengadilan harusnya dihormati, karena dia meluangkan waktunya untuk datang memberikan kesaksian di bawah sumpah.
Ingat, kesaksian di bawah sumpah. Artinya apa disampaikan itu harus benar di mata manusia dan di mata Tuhan. Kalau orang bersaksi tidak di bawah sumpah, terserah lu mau ngomong apa terserah. Tapi kalau orang bersaksi di bawah sumpah, itu artinya kebenaran itulah yang dia sampaikan, bukan pembenaran. Ya, itu disampaikan. Tapi soal ada yang melecehkan, ada yang merendahkan harkat Dr. Oki, ada yang menyampaikan kata-kata bahasa yang benar-benar tidak pantas di depan publik, itu ada pidananya sendiri. Itu ada pidana sendiri itu. Kalian juga harus terus memantau proses ini, ya. Tidak ada Dr. Oki menyarankan uang tutup mulut, nggak ada. Coba video yang diputar, nggak ada. Tidak ada Dr. Oki bicara tentang uang. Yang dibicara adalah pekerjaan yang difasilitasi oleh beliau, pekerjaan bersama antara RG dan NM. Soal pekerjaannya lanjut atau tidak, akhirnya terjadi laporan polisi, ya itu soal lain. Tapi Dr. Oki tidak pernah mendapatkan apa-apa. Dia hanya mempertemukan. Tidak ada uang yang mengalir ke dia berupa hadiah kayak beli sepatu kayak atau mungkin uang apalah, tidak ada sama sekali. Artinya apa? Dr. Oki tidak ada dalam ranah pidana, tapi dia adalah saksi mahkota karena dia tahu persis komunikasinya. Dia tahu persis dari awal. Nah, itu video hoax itu nggak usah ikuti. Banyak sekali video itu tuh pembenaran diri, janganlah ya. Jangan ikuti yang video-video yang berseliweran, kecuali video yang diputar oleh majelis hakim. Itu berarti video yang benar, ya. Ya kalau sudah menghina orang, sudah melecehkan orang, udah pasti apa di depan publik. Jelas itu pidana itu. Tidak ada kata sumpah uang pakai mulut, nggak ada. Itu kata siapa? Itu nggak ada. Dr. O tidak pernah berbicara seperti itu. Kalian bisa lihat rekaman, dengarlah rekamannya loh. Tidak ada, tidak disuruh siapa. Emang pernah Dr. Oki berbicara seperti itu? Tidak. Tidak ada di rekaman tuh, nggak ada. Kalian coba cek, dengar baik-baik lah. Itu kata siapa? Jadi yang ngomong harus bertanggungjawabkan, bukan orang lain. Gitu loh. Ya kalau omongan saksi ya korban yang mau ngomong apa terserah lah. Kan di pengadilan itu hakim akan menilai setiap omongan orang. Nanti juga ada omongan dari saksi yang lain, nanti ada alat bukti yang lain. Bukan percaya sama korban. Korban kan bisa berbohong. Korban bisa berbohong. Dan dia boleh ngomong apa saja kan. Walaupun di bawah sumpah loh. Orang mau menyelamatkan diri bisa aja. Saya kembali lagi, kalau kita ini kalian pendukung NM dan lain sebagainya, jangan menghujat hakim dan jaksa. Mereka menjalankan tugasnya. Ingat, kalau sudah menghambat proses, menghalang-halangi, apalagi menghina pengadilan, itu ada ancam hukuman. Itu kasus baru lagi muncul itu loh. Jadi jangan, biarkan nanti semua akan kelihatan. Kan live, jadi semua orang lihat, termasuk juga Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, semua akan lihat itu loh. Salam sejawat Astrid, salam juga ya. Ya soal si Panda menghina dan lain sebagainya, dan saya sudah bilang sama kalian, videonya kita sudah save, orang-orangnya siapa-siapa saja itu sudah kita save juga, yang persekusi sudah kita save, semuanya kita sudah save, tinggal waktunya saja. Kalau Dr. Oki kan orang terlalu baik gitu, tidak mau terlalu bikin lagi gini. Tapi kalau itu sudah keterlaluan, saya rasa Dr. Oki juga manusia, bisa ada batasnya kan. Ini kayaknya si Astrid kesal banget sama siapa ya deh.
Peliharaan siapa tuh? Kemarin tuh lepas. Ya kami melaporkan harus izin dokter daripada korban atau si dokter O sendirilah. Sebenarnya kalau mau lapor mah mungkin dari kemarin kami sudah laporin, tapi kan tunggu dokter O dulu. Beliau bilang bersabar dulu. Tapi untuk segala buktinya kami sudah save semua. Jadi kalau mau take down di berita apa kita sudah save, sudah aman untuk buktinya. Orang-orang yang melakukan penghinaan, melakukan pelecehan, merendahkan harkat martabat orang, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang sudah berbau penghinaan, itu sudah kita save semua. Tinggal nanti kalau dokter O-nya itu sudah mungkin dia lagi mikirkan, kalau dia sudah oke, ya tinggal bikin LP di Polda Metro kan. Karena dokter O tidak pernah loh ngomongin mereka. Mereka serang terus tuh. Jadi teman-teman harus tetap monitor. Kalau bisa ada yang datang aja. Pengadilan tuh ketika sidang ini kita berjalan, manusianya ribuan. Itulah kekuatan NM. Luar biasa. Ingat loh, kekuatan publik, kekuatan netizen, kekuatan media sosial bisa meringankan Nikita Mirzani, bahkan bisa membebaskan. Jangan salah. Nanti kalau Nikita bisa tetap divonis, nanti pengacara minta amnesti ke presiden, bikin surat. Bisa. Kan yang lain bisa, kenapa NM nggak bisa kan? Ya, kalau menurut saya kalian harus bikin justice for Nikita Mirzani. Harus bikin dong. Supaya kekuatan media sosial itu menjadi pertimbangan daripada pihak penegak hukum, bahkan oleh pemerintah dan presiden sebagai kepala negara. Kalau sebagai kepala pemerintah tidak bisa, tapi sebagai kepala negara beliau boleh melakukan pengampunan terhadap narapidana dan terpidana. Bisa. Presiden bisa mengeluarkan namanya amnesti, ya bisa. Ya makanya kalian tag juga dokter O dong, biar dokter O juga mau itu kan. Justice for Nikita Mirzani, ya kalau bisa langsung aja tuliskan bebaskan Nikita Mirzani, tag kemana-mana gitu loh. Kalau kalian bisa sampai jutaan, bisa nyampe ke Bapak Presiden kan. Jadi kalian yang netizen juga harus menggunakan kekuatan media sosial hari ini. Kekuatan media sosial hari ini bisa merubah kebijakan. Ingat baik-baik, dia bisa merubah kebijakan. Jadi ya kalian harus lakukan sesuatu dong. Kalau sampai jutaan orang minta Nikita Mirzani bebas, berjuta-juta orang bebas itu. Ya karena masyarakat ini sekarang ini punya power, ya kan? People power itu luar biasa, dan netizen power juga luar biasa. Kalian yang di media sosial ini bisa merubah kebijakan loh, jangan salah. Kalau semua menyatakan bebaskan Nikita, tag kemana-mana, bisa merubah. Kalau Nikita tetap divonis, dihukum, presiden bisa keluarkan amnesti, bebaskan Nikita dengan pengampunan dari kepala negara. Boleh. Kemarin Tom Lemon sama Pak Hasto saja kasus korupsi bisa bebas. Nikita kan memang melakukan apa kan enggak? Kalau kalian semua teriakan bebaskan, udah pasti akan dilihat oleh pemerintah, terutama presiden sebagai kepala negara, bisa mengeluarkan amnesti atau abolisi. Ya. Itu semua itu tergantung netizen sekarang ini. Netizen sekarang tuh memiliki